Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu. Kubilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis, sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja, sayang. Ya, aku tahu itu. Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Janet sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Jenna mencuri barang-barangku, maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jenna mendapatkannya. Tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku, hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup. Dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya, seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan. Jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna. Karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah, dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat, dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba.
Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu. Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato. Hai semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama kakakku? Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas. Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang, seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis, aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan. Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu? Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya. Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah. Tak lupa menimpali. Kau tunggu saja, Agnes.
Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak, "Api! Api!" Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir dua kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku, mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu. Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena aku ikuti jejak ayah, bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, "Apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya." Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi, dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna. Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga, para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak, mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung.
Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu. Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh, dan lipstik tanpa merek. Hah? Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di Homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur. Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara. Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga, dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi, ternyata itu Denny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Denny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap. Lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu, aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke... Clara, lakukan hal lain. Serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon.
Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia. Jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan. Dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan. Ah, kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayo bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan, soalnya mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka, maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer. Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru. Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar, tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun. Di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku adalah teman Bon, penjaga keamanan menolak mengizinkanku masuk. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba aku melihat Bon dari jauh. Dia bersama seorang cewek. Apa sebenarnya ini? Aku mencoba memejamkan mataku untuk melihat. Ya Tuhan, bukankah itu aku? Bukan, itu cewek yang kusewa untuk berpura-pura menjadi diriku. Apa yang dia lakukan dengan Bon? Dan kenapa mereka terlihat begitu dekat? Mungkinkah... Hei, aku Connor, dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute, dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu. Ya sudah, semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya.
Oh, aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya tak akan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini tak akan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Hah, lagi pula, dengan pesona dan ketampanan, bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet, lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, oh tidak. Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul. Dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Fuh, dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku, hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun. Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya. Dia menyukaiku, ya kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Saat, apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal. Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." Jahat, Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya. Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan.
Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. Hah? Di mana Patrick si culun? Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro. Patrick langsung menarik kerah bajuku. Beraninya kau main-main dengan bekiku. Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro. Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh ya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek. Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya. Hah, ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick. Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota. Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. Ini dia ketum pasir kita. Oh, sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepala tanganku dan bersiap merasakan sakit. Tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu. Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. Apa maksudmu? Ini karena Connor. Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. Beraninya kau selingkuh dari anakku, kau pikir kau ini siapa? Pike, apa yang terjadi? Sungguh, Pike, katakan sesuatu. Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia, dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang. Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku. Konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal. Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan. Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Peg, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal. Mungkin guncangannya begitu besar sampai Peg ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini, dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk. Langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya. Apa yang sudah dilakukan di malam hari, terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya.
Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di villanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga,
Disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5 atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku? Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie.
Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya, dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana. Tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin. Dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong. Karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja.
Kalian tahu, aku dan Kes bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum. Tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Kes mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Kes berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Kes bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikanku ponsel terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Kes tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali.
Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. Oh, ini Sandra, pelayan kami. Hai Sandra, aku Andrea. Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. Oh, maaf. Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. Halo, Sa. Hah? Di mana Sandra? Oh, dia dipecat. Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra. Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya. Diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini. Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini? Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya. Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu. Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau. Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya. Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo. Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi.
Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu. Aku sedang mengambil sebuah buku yang terlihat menarik dari rak buku saat tiba-tiba kulihat sesosok wajah mengintipku ke belakang. Tunggu dulu. Oh Tuhan, jangan dia! Dengan cepat kusembunyikan wajahku di balik buku, tapi terlambat. Dia sudah melihatku. Nah, apa yang kupikirkan? Sekarang aku makin terlihat menyedihkan. Kalian pasti penasaran kenapa aku sampai putus asa menghindari cowok ini. Nah, dia bukan sembarang cowok. Dia itu mantanku, Owen. Hari yang kacau. Oh, hai Owen. Aku tidak melihatmu di sana. Apa kau di sini sendiri? Oh, tidak. Aku di sini dengan cewekku. Itu dia. Hei sayang, aku di sini. Aku berbalik dan... Astaga, hariku berubah dari buruk jadi bencana. Bagaimana bisa mereka akhirnya jadian? Yap, aku kenal cewek itu. Dia itu Mila, saudara tiriku. Oh, biar ku ceritakan tentang dia. Sebenarnya, sebelum jadi saudara tiri, aku dan Mila bersekolah di tempat yang sama, tapi kami tak pernah dekat atau semacamnya. Tapi tiba-tiba, ibuku dan ayah Mila berhubungan, dan tak lama kemudian menikah. Ku coba bersikap ramah padanya, tapi apapun yang kulakukan, dia tetap dingin dan tak ramah padaku. Dia bahkan melarangku beritahu siapapun di sekolah kalau kami keluarga. Dan dia mulai bersaing denganku di tes masuk tim, ujian, semuanya. Lalu suatu hari setelah beberapa bulan tinggal bersama, dia memberitahu orang tua kami kalau dia akan tinggal dengan ibunya dan pindah sekolah. Kenapa, tanya kalian? Ya, karena dia tak tahan tinggal bersamaku lagi. Aku tak akan bohong. Mendengarnya berkata demikian menyakitkan sekali. Yang kulakukan hanyalah bersikap baik padanya. Tapi, baiklah. Jika itu maunya, maka terserah. Dan seperti yang kukatakan, cowok yang di sana itu adalah mantanku, Owen. Kami dulu pacaran saat aku kelas 2 dan dia kakak kelas. Tapi dia lalu memutuskanku karena alasan terkonyol yang pernah ada. Nah, dulu aku sedang jalani diet ketat. Tiap kali kami pergi makan, aku akan pesan salad yang nampaknya menyedihkan. Dan Owen akan pesan burger lezat dengan tambahan kentang goreng. Jadi, aku mengambil 1 atau 2 gorengan dari piringnya. Dan beberapa gigit burgernya. Tapi maksudku, berbagi itu hal yang sangat wajar dalam hubungan, ya kan? Tapi, iya, menurut Owen tidak begitu. Jadi, seperti itu, dia mengakhiri semua denganku lalu pergi kuliah. Tapi sekarang dia kembali ke kota untuk liburan musim panas. Dan dia pacaran dengan saudara tiriku. Oh, hey Amy. Lama tidak jumpa. Oh iya, kuharap kau tak masalah aku sekarang dengan Owen. Aku benci sarkasnya. Dan apa perlu dia bergelayut di lengannya dan membelai rambutnya? Bagaimana denganmu, Amy? Apa kau sedang bersama seseorang saat ini? Tak mungkin kukatakan pada mereka aku jomblo. Itu bakal memalukan sekali. Jadi, kusibakkan rambutku, lalu membual tentang pacarku yang berusia lebih tua. Pria dewasa, yang wajahnya seperti bintang film dan badan seperti model Calvin Klein. Kerutan mulai terbentuk di antara alis Mila. Hahaha, rasakan kau. Tapi kemudian, Owen tiba-tiba berkata, hebat, gimana kalau double date besok malam? Apa? Ide yang bagus, sayang. Aku mau bertemu pria beruntung yang mencuri hati saudariku. Ya Tuhan, mereka tak bercanda. Aku tak ada pilihan lain kecuali setuju. Sial, di mana akan kutemukan pria lebih tua yang tampan besok? Amy, apa kau mencoba merosak meja? Ups, aku terlalu disibukkan dengan dilema kencanku. Sampai tak sadar sudah kubersihkan meja yang sama 20 menit lamanya.
Hei, tapi tunggu. Kuperhatikan lebih dekat wajah manajerku. Jack itu tampan, lebih tua dariku, dan dia itu jomblo. Ya Tuhan, kutemukan pacar palsuku. Sekarang aku hanya perlu membujuknya. Tapi, dia jauh terlalu serius untuk menolong dalam situasi bodoh seperti ini. Aku tahu kalau dia sedang cari pacar sempurna. Karena tak sengaja ku dengar dia mengeluh tentang kencan-kencan bencana yang dia jalani. Isyarat untuk rencanaku yang sempurna. Setelah kami menutup kedai kopi, aku mengajukan diri untuk bersih-bersih supaya punya alasan tinggal lebih lama dengan Jack. Hey Jack, pacarku, Owen, punya adik yang pintar dan juga cantik yang ingin ku kenalkan kepadamu. Awalnya, dia tak tertarik. Jadi kutunjukkan padanya foto Mia yang paling cantik. Ya ampun, itu adiknya? Astaga, kenapa begitu kaget? Mila tak secantik itu. Terserahlah, paling tidak kudapatkan perhatiannya. Aku bertanya padanya apa dia mau pergi double date dan dia langsung setuju. Yes, jackpot. Jadi, rencanaku berhasil. Tapi masalahnya, pacar palsuku ini mengira kalau dia akan kencan dengan Mila dan kalau aku bersama Owen, padahal pada kenyataannya kami yang sebenarnya bersama. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ya kan? Jadi, di double date kami semua pergi bowling. Jack langsung suka pada Mila dan berusaha membuatnya terkesan dengan keterampilan bowlingnya. Sedangkan aku payah sekali soal bowling dan terus diolok oleh Owen. Jadi, saat tiba gilirannya dan dia salah memprediksi lemparannya lalu melempar bola langsung ke parit, aku senang sekali balas menggodanya. Jujur saja, aku suka keluar bersamanya. Dan tolong, jangan mulai membahas wajahnya. Dia jelas makin tampan seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, giliranku lagi, dan Owen bertanya apa aku ingin dia tunjukkan padaku cara melempar bola bowling yang benar. Malu-malu aku mengiyakan. Jadi, dia berdiri di belakangku, menyentuh tanganku dan perlihatkan padaku. Oh ya Tuhan, seluruh tubuhku bergetar. Dan bisa kurasakan kalau Owen juga tersipu. Tunggu dulu. Kurasa aku masih punya perasaan untuknya. Mila tak pantas dengannya. Dia seharusnya bersamaku. Secara keseluruhan, double date itu sukses. Jack tak mencurigai apapun. Dan tak hanya itu, dia juga membantuku membuat Mila jauh dari Owen, jadi aku punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Jack bilang padaku kalau dia sangat suka Mila. Dan bertanya apa aku bisa mengaturkan kencan mereka. Tapi kali ini hanya mereka berdua. Apa? Dia sungguhan suka Mila? Tentu saja aku tidak bisa pasangkan mereka. Itu tak mungkin, karena Mila kan dengan Owen. Jadi dengan enggan kusarankan untuk double date lagi. Dia setuju, tapi kali ini dia bersikeras kami pergi makan malam romantis. Baik. Semuanya baik pada mulanya. Tapi Owen meletakkan lengannya ke Mila sementara Mila menyuapinya dengan kentang tumbuk miliknya. Aku melirik Jack dan melihat kebingungan di wajahnya. Aku harus cepat pisahkan mereka. Jadi ku minta Mila ikut ke toilet denganku. Oh, Owen cowok yang baik sekali. Dia sangat pengertian dan dia selalu perlakukan aku seperti putri. Dia sangat menyebalkan. Ya, bersenang-senanglah dengannya selagi bisa, karena dia segera jadi milikku lagi. Saat aku berjalan keluar dari kamar mandi, Jack lari ke arahku dan menyeretku ke sudut ruangan. Owen dan Mila bertingkah sangat aneh. Apa menurutmu tak begitu? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Apa? Aku tak akan begitu. Mereka hanya saudara yang akrab, itu saja. Oh, dan ngomong-ngomong, aku bicara ke Mila di kamar mandi, dan menurutnya kau pria yang hebat. Tentu saja, itu bohong besar. Andai aku ini Pinocchio, hidungku pasti sudah sepanjang pemukul baseball. Tapi paling tidak Jack percaya, karena dia terlihat senang sekali. Kami kembali ke meja dan melanjutkan makan malam yang sangat canggung ini. Tiba-tiba Owen dan Mila saling panggil Buttercup, Cutie Pie, dan panggilan norak lainnya. Aku dan Jack duduk di sana dengan wajah sangat canggung. Hei, Mila, kau dan Owen terlihat cukup dekat. Apa kalian selalu seperti ini? Tentu saja, kami tak pernah saling bosan. Ya kan manisku? Mila menatap Owen dengan mata manja lalu menciumnya di pipi. Ya, di pipi. Aku menoleh melihat Jack dan iya, dia terlihat ngeri. Tapi
Mungkin dia masih belum tahu kalau mereka bukan saudara. Siapa yang kubohongi? Tentu saja dia bakal tahu. Setelah double date itu, dia memakiku karena menipunya. Kujelaskan padanya kalau aku sangat suka Owen dan aku berusaha mendapatkannya kembali. Bagaimana denganmu? Apa kau suka Mila? Jack diam berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Dia sungguh suka Mila, suka sekali. Jadi, kusarankan kami sebaiknya bersatu untuk membuat pasangan itu putus. Dan Jack setuju. Kukatakan ke Jack kalau Mila tertarik fotografi dan punya peralatan profesional. Jadi, dia mengirim pesan padanya bertanya apa dia bisa memotret kedai kopi untuk halaman online-nya. Dan Mila berkata ya. Sementara itu terjadi, aku menjelma jadi orang aneh dan membuntuti Owen. Supaya aku bisa tak sengaja menabraknya di toko roti. Kemudian kami makan croissant dan membicarakan tentang masa lalu. Kukira akan menyenangkan menghabiskan seharian bersama Owen. Tapi tidak. Sebaliknya, segera terasa membosankan. Bahkan cukup menyebalkan. Ternyata, kepribadiannya tak berubah sama sekali. Dia terus menjauhkan makanannya dariku dan masih melontarkan lelucon yang sangat payah. Dengar ini. Kau sebut apa kopi yang sedih? Depresso. Hahaha. Sekarang aku menyesal membelikannya kopi itu. Mungkin harus aku berpikir ulang soal ini. Maksudku, apa aku mau cowok membosankan ini kembali? Kemudian dia bilang padaku berencana beri kejutan spesial untuk Mila. Dan dia ingin berdiskusi denganku sambil makan malam di rumahnya. Saat aku di dapur membantunya memasak, tiba-tiba dia bergerak maju dan berusaha menciumku. Hah? Apa? Aku sangat tersentak sampai kulemparkan wortel ke wajahnya. Oh Tuhanku, rencanaku sebenarnya berhasil dan Owen jatuh hati padaku. Bagaimana dengan Mila? Kukira semua pertemuan ini tentang kejutan untuknya. Dan itulah saat Owen jujur padaku. Dia tak punya rencana kejutan untuk Mila. Itu cuma tipu muslihat untuk membuatku kesini. Dan juga, ternyata waktu kami ketemu di toko buku juga bukan kebetulan. Owen sudah membuntutiku. Apa? Orang aneh. Dia juga tahu kalau Mila itu saudara tiriku. Jadi dia dengan sengaja bersamanya untuk membuatku cemburu. Amy, yang kucintai itu kamu. Selalu kamu. Apa? Mendengarnya mengatakan itu membuatku merinding. Nah, kini paling tidak satu yang pasti. Perasaan apapun yang kukira kurasakan padanya, sudah 100% menguap. Melepaskanmu kesalahan terbesarku. Kumohon kembalilah padaku. Mila tak berarti apapun bagiku. Aku tak peduli padanya sama sekali. Oh, wow. Owen benar-benar brengsek. Beraninya dia memanfaatkan perasaan Mila seperti itu. Wah, aku harus memperingatkannya. Tapi sebelum melakukan itu, aku harus keluarkan unek-unekku. Biar ku perjelas ini. Aku hanya pergi double date dengan kalian karena aku tak mau kalah dengan Mila. Bukan yang lain. Boleh ku ingatkan kamu kalau kamulah idiot yang memutuskan aku. Oh, dan lelucon-leluconmu sangat payah. Dan begitulah. Owen hanya berdiri di sana dengan tampang kebingungan. Lalu aku pergi. Aku langsung lari ke kafe di mana Mila berada dan mengutarakan semua kebenaran tentang Owen yang hanya memanfaatkannya untuk membuatku cemburu. Aku tak percaya kau melakukannya lagi. Apa yang kau maksudkan dengan itu? Jangan berlagak sok lugu. Kau mencuri pacarku. Lagi. Hah? Apa yang dia maksud dengan lagi? Ternyata dulu Mila naksir dengan Owen. Jadi, saat aku dan Owen mulai pacaran, dia jadi sangat marah. Dan itulah kenapa dia selalu dingin denganku. Aku tak tahu. Aku bersumpah. Kalau aku tahu, aku tak akan pernah pacaran dengannya. Hentikan saja. Aku tahu kau tak mau kalah denganku. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku tak mau ada hubungan apapun denganmu. Aku menyerah. Bicara dengannya tak ada gunanya. Tapi kemudian Jack tiba-tiba angkat bicara. Mila, dia berusaha melindungimu. Jika dia tak peduli denganmu, maka dia akan biarkan kamu dengan si brengsek itu. Tapi tidak. Dia beritahu padamu kebenarannya meski dia tahu kamu mungkin bereaksi seperti ini. Karena itu yang dilakukan saudara. Mereka saling melindungi. Mila terdiam sejenak. Tapi kemudian sadar Jack benar. Jadi, kami duduk bersama lalu bicara serius dan panjang lebar. Ada tawa, tangis, dan banyak sekali minuman coklat panas. Tapi pada akhirnya, kami pun akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Jadi begitulah,
Setelah semua drama itu, aku dan Mila kesampingkan perseteruan kami dan berbaikan. Awalnya, Mila agak sedih dengan apa yang Owen lakukan terhadapnya. Untung, Jack selalu menemaninya, dan segera Mila membuka hati untuknya, dan hubungan mereka meningkat. Dan kini mereka berpacaran. Hore! Sedangkan aku mungkin masih jomblo, tapi aku tak masalah dengan itu. Yang terpenting, setelah kebencian dan persaingan selama bertahun-tahun, aku dan Mila berbaikan. Aku tak punya pacar, tapi aku punya yang lebih baik. Kudapatkan saudaraku kembali.